Kita ketemu lagi di acara yang hanya ada di channel pos kita. Dan pada Sabtu kemarin baru saja salah satu partai besar di Indonesia, partainya Presiden Republik Indonesia Prabowo, melaksanakan hari ulang tahun ke-17 Sweet 17. Tapi kita tidak akan bahas tentang ulang tahunnya Gerindra, melainkan kita akan senggol apa yang disampaikan Jokowi di acara itu. Oke, kita senggol pernyataan Jokowi soal Prabowo. Nah, di ulang tahun Gerindra yang ke-17, Jokowi menyebut bahwa Prabowo Subianto itu presiden terkuat atau yang mendapat dukungan terbesar malah di dunia. Artinya tidak ada seorang presiden atau kepala negara yang memiliki dukungan mencapai 80% lebih, baik di parlemen maupun dukungan publik. Tetapi apa yang dinyatakan oleh mantan Presiden Jokowi ini sebetulnya sebagai sebuah pernyataan yang menyesatkan, sebuah pernyataan yang tidak tepat untuk disampaikan ke publik. Kenapa begitu? Ya karena dia punya motif, dia punya ambisi, dia punya maksud yang disembunyikan dalam pernyataannya itu. Kalau kita lihat secara faktual bahwa dukungan di DPR dengan dukungan yang disampaikan oleh publik sejatinya tidak hitam di atas putih begitu. Kenapa? Karena kalau dukungan DPR itu dihitung dari kursi partai pendukung pemerintah di DPR, memang jumlahnya 80% lebih. Karena PDIP itu punya kursi hanya sekitar 18%. Tapi apakah ini kemudian bisa mengisyaratkan semua kebijakan kepala negara itu pasti akan lancar-lancar saja? Faktanya, kita bisa cek lah bagaimana kebijakan Presiden Prabowo untuk melakukan efisiensi besar-besaran pada anggaran APBN kita, pada alokasi-alokasi dari kementerian maupun lembaga, kenyataannya kemudian juga mendapat tentangan yang luar biasa di gedung DPR. Ada berbagai rencana pemangkasan anggaran itu kemudian direvisi, kemudian dibenahi, kemudian diubah lagi dari rencana semula, kemudian diposisikan kembali lagi ke penambahan anggaran. Misalnya nih, di Kementerian Dikti maupun Ristek itu awalnya juga pemerintah berusaha menghapuskan anggaran yang cukup besar, dan ini berakibat fatal bagi banyak mahasiswa atau program-program yang diperuntukkan bagi mahasiswa-mahasiswa kalangan tidak mampu. Yang terancam tentu anggaran dana KIP, kuliah, atau Kartu Indonesia Pintar itu membuat sekitar 22.000 mahasiswa yang punya KIP itu terancam harus DO. Ini sebuah fakta yang sangat menyedihkan, dan akibat dari rencana ini, rencana pemangkasan anggaran untuk Kementerian Dikti dan Ristek akhirnya dievaluasi. Hal yang sama juga berlaku di TVRI maupun RRI, di mana kita tahu banyak kontributor mereka di daerah itu terancam tidak bisa melanjutkan kontrak. Dan beberapa pegawai RRI, kontributor TVRI itu sudah mengupload bahwa kebijakan lembaga penyiaran itu mengakibatkan mereka tidak bisa melanjutkan dedikasinya di lembaga penyiaran RRI maupun TVRI. Lalu kemudian itu diubah. Dan ini mengindikasikan apa yang disampaikan oleh Jokowi itu faktanya tidak seperti itu. Tidak selalu begitu. Lalu kemudian tentang anggapan approval rating Jokowi di tingkat approval rating Prabowo di tingkat masyarakat yang disebutkan mencapai angka 80,9%, itu hanya dilandasi pada data kepuasan masyarakat di 100 hari kinerja Prabowo Gibran. Dan ini
sebenarnya tidak bisa menjadi patokan, tidak bisa menjadi rujukan atau argumentasi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran itu sama sekali tidak punya hambatan, tidak punya tantangan, alias semua program-programnya bisa diterima publik. Kita tahu sendiri, baru saja terjadi polemik ketika ada kebijakan memindahkan penyaluran ataupun distribusi gas melon dari pengecer ke pengepul atau agen. Kenyataannya kemudian kebijakan itu dibatalkan. Dan faktanya Kementerian ESDM yang menetapkan kebijakan ini disebut oleh juru bicara Presiden, ini bukan keputusan resmi Presiden, artinya bukan perintah Prabowo langsung. Ini kan tentu menimbulkan pertanyaan, benarkah statement mantan Presiden Jokowi yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden terkuat di dunia adalah patah berdasar fakta-fakta yang kita temukan di lapangan. Dan secara subjektif saya menilai bahwa apa yang disampaikan oleh Jokowi sebetulnya hanya sebagai kepentingan elektoral pada ajang kontestasi 5 tahun mendatang. Apa itu kepentingan elektoral di 5 tahun mendatang? Ya karena mau bagaimanapun Jokowi masih pengen anaknya melanjutkan kepemimpinan alias ikut bertarung dalam Pilpres tahun 2029. Dan pernyataan Jokowi menyebutkan Prabowo presiden terkuat di dunia seolah-olah ingin mengalihkan, seolah-olah ingin memindahkan perhatian publik yang selama ini mengkritisi berbagai apa yang dilakukan oleh Jokowi, cawe-cawe lah, merusak konstitusi lah, kemudian bermanuver-manuver politik, itu agar beralih ke Prabowo, bukan ke dirinya. Yang secara diam-diam dia menginginkan ada membangun kekuatan. Dia ingin mengkonsolidasi suara-suara yang tersebar di masyarakat, suara-suara yang selama ini merasa gelisah atas apa yang dirasakan oleh publik. Kehidupan rakyat sekarang ini memang sedang susah, apalagi ditambah dengan pemangkasan anggaran yang luar biasa besarnya, tentu menimbulkan efek, menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Sektor-sektor di tingkat masyarakat, baik sektor pariwisata, kemudian UMKM, sektor perdagangan, semua sedang turun. Yang terbaru data yang dirilis oleh Kementerian Perdagangan disebutkan bahwa ekspor kita menurun cukup tajam. Ini memperlihatkan bahwa kinerja pemerintahan Prabowo Gibran itu tidak cukup bagus sebetulnya. Faktanya yang kita rasakan atau mungkin kita bisa lihatlah di tingkat masyarakat, kita menemukan banyak tempat ataupun banyak lokasi-lokasi perdagangan itu pertumbuhannya minus alias kondisinya sedang menurun. Silakan teman-teman bisa tanya kepada berbagai pelaku sektor usaha baik perdagangan besar maupun kecil, itu ada penurunan omset di mereka. Kita tahu penjualan mobil baru itu juga sedang turun, kemudian yang agak bertahan itu penjualan kendaraan roda 2 yang baru. Artinya di sini bisa dimaknai ada pergeseran konsumsi publik, konsumsi rakyat terhadap kebutuhan mereka. Dan ini memang sengaja dibangun oleh Jokowi untuk terus membesarkan apa yang dinamakan sebagai sebuah politik dinasti. Tapi mau bagaimanapun, seorang Jokowi tentu tidak akan lugas menyatakan, tidak akan secara terbuka berani berstatement bahwa calon presiden yang akan dia dukung di 5 tahun mendatang itu adalah anaknya sendiri, Gibran Raka Buming Raka. Dan hingga 2 tahun mendatang, berdasar analisa yang coba saya kaji lebih serius, itu wakil presiden kita tidak akan banyak bergerak, tidak akan banyak melakukan manuver-manuver politik. Dia hanya akan ikut arus apa adanya, dia hanya akan menjalankan aktivitas yang memang dimandatkan oleh presiden pada dirinya. Jokowi suatu saat akan membangun sebuah gerakan yang
kalau dalam perbincangan dengan Najwa Shihab itu terlontar bahwa dia sedang memiliki gagasan baru, membentuk sebuah partai yang namanya Partai Super TBK. Artinya sebuah partai yang dimiliki benar-benar haknya yang ada di anggota partai. Tapi apakah gagasan Jokowi untuk punya partai politik Super TBK itu juga rasional? Itu patut kita kaji, karena mau bagaimanapun yang namanya organisasi tentu ada struktur, tentu ada mandat, tentu ada kewenangan yang distribusinya itu pasti tidak akan sama antara kader dengan pengurus partai. Nah, di soal inilah yang penting atau yang mesti kita cermati, kita harus cukup berhati-hati dalam menyerap apa yang disampaikan oleh mantan presiden kita. Karena mau bagaimanapun kepentingan kekuasaan yang ada dalam diri Joko Widodo itu masih sangat besar. Dan sayangnya hanya ada satu partai yang masih concern, yang masih peduli, yang masih berpikir bahwa ini akan menimbulkan keriuhan politik yang amat sangat. Ucapan mantan presiden kita Joko Widodo yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden dengan dukungan terkuat di dunia ini sebetulnya mengandung sebuah jebakan atau penggiringan opini, mengumpulkan perspektif bahwa jangan coba-coba untuk melawan Prabowo. Dan ini mengindikasikan ada muatan-muatan politik, ada muatan-muatan negatif agar serangan-serangan yang selama ini mengarah pada dirinya, pada Joko Widodo, itu untuk bisa beralih kepada pemerintahan yang sekarang. Dan pernyataan ini juga diafirmasi oleh para pendukungnya, yang selalu ketika ada kritikan yang muncul kepada mantan presiden ke-7 itu, dia akan, atau pendukungnya selalu akan menyampaikan, loh emang Jokowi sekarang bisa apa? Dia sudah bukan presiden lagi, dia bukan pengambil kebijakan, dia tidak ikut dalam menentukan apa yang diputuskan pemerintahan sekarang. Dan ini mengandung pembohongan publik sebetulnya, karena secara faktual kita bisa lihat, bahkan kita bisa sangat rasakan apa yang disampaikan oleh Prabowo sebetulnya juga masih dalam kendali mantan presiden kita. Kenapa saya bisa menyatakan demikian? Ya karena Prabowo sendiri di sambutannya dalam HUT Gerindra kemarin mengakui bahwa kemenangan dirinya itu atas dukungan Kim dan dukungan Joko Widodo. Ini pernyataan yang sungguh sulit kita terima secara nalar. Mengapa begitu? Karena seorang Presiden Prabowo itu sampai mesti mengakui kontribusi dari Joko Widodo yang mau bagaimanapun posisi Jokowi dengan posisi pedagang cilok, pedagang pasar, PKL, itu kan sama. Suaranya ketika diberikan pada saat pemilu atau pilpres itu ya sama, satu suara. Tetapi kenapa namanya itu justru malah diunggul-unggulkan, dilebihkan, dianggap memiliki faktor yang cukup signifikan dalam mendapat perolehan suara. Ini yang menjadi keprihatinan kita, seorang mantan presiden yang mestinya atau idealnya sudah banyak beristirahat, banyak menghabiskan waktu dengan cucunya, banyak kembali mengurusi bisnisnya. Tapi yang kita lihat sekarang, lihat dia masih berkelindan di antara politik-politik di tingkat nasional. Apa yang dilakukan Jokowi di kehidupannya setelah menjabat presiden itu tidak bisa dilepaskan dari politik nasional. Apalagi dengan menyatakan dia menginginkan sebuah partai super TBK, ini mengindikasikan adanya motif atau adanya keinginan tetap mempertahankan anaknya di kancah politik nasional. Dan yang terakhir aktivitasnya itu sempat ditemui oleh Najwa Shihab, ini juga bisa kita
simpulkan memang ada permainan atau ada manuver yang masih pengen tetap dia jaga, masih pengen tetap dia pelihara agar namanya memang eksis di media massa ataupun di informasi yang tersebar di masyarakat. Jadi kita perlu hati-hati mencermati apa yang disampaikan oleh Jokowi. Kita perlu melihat secara lebih mendetail, mengkaji dengan hati-hati, mengkaji dengan lebih jeli lagi apa yang dia sampaikan. Karena seperti sudah banyak diduga oleh warga kita, Jokowi itu selalu menyatakan A tapi sebetulnya B, menyatakan terang sebetulnya gelap, atau menyatakan belok ke kiri tapi yang dilakukannya adalah belok ke kanan. Oke, Senggolers, kita akan ketemu di episode selanjutnya.